berat hati selingkuh, Mas. Selingkuh. Oh, selingkuh. Iya, Pak. Saya tanya terus ternyata salah. Mana, Pak? Kalau menurut panjenengan bisa berubah apa enggak? Ya, kalau ini insya Allah bisa, Mas. Istrinya harus tobat apa enggak? Insya Allah bisa berubah, asalkan istrinya Pak Ustadz ini betul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudara-saudaraku di Nusantara? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bimbingan dan juga syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar dalam perjalanan mengarungi hidup di dunia ini ya, yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian ya teman-teman ya, silih berganti. Semoga dengan ujian itu kita semakin menambah wawasan kita, semakin mendewasakan pola pikir kita, tentunya semakin mantap dan yakin untuk melangkah ke depan dan tentunya menuju kehidupan yang lebih baik lagi ke depan, dan di akhir hayat semoga kita bisa husnul khotimah ya teman-teman. Saudaraku dimanapun Anda berada ya, saat ini kita lagi mendapatkan berita yang kurang mengenakan ya, yaitu saudara kita dari Pak Ustadz ini sedang mengalami ujian ya. Beliau ini adalah Ustadz yang sudah tidak asing lagi di media YouTube, media televisi maupun di TikTok gitu ya. Sudah viral, jamaahnya sudah ribuan, setiap hadir dimanapun selalu diikuti dengan para jamaah-jamaahnya dengan ciri khasnya ya, yang humoris, yang mudah dicerna oleh masyarakat dari seluruh kalangan ya, dari kalangan bawah maupun dari kalangan atas ya teman. Istri beliau ini sedang mengalami cobaan ya, yaitu mendapatkan ujian yang tentunya kalau diomongkan ini sebenarnya kurang etis atau kurang sopan ya teman. Tapi gimana lagi, ini adalah takdir dan kita harus mengambil sisi positifnya, ambil sisi hikmahnya dan buang sisi negatifnya teman-teman ya. Nah, langsung saja kita langsung melakukan ke TKP ya teman. Nah, ini sedang rame-ramenya Pak Ustadznya ini sedang mencari istrinya yang hilang dan ditemani oleh para santrinya teman-teman ya. Konon di tempat inilah para santrinya itu sedang mencari keberadaan istri dari Pak Ustadz atau Pak Yai ini teman-teman. Ayo langsung ke TKP teman-teman ya. Itu tempatnya tuh pinggir sungai loh kan? Iya, katanya tentunya hutan. Setiap hutan itu pasti di jurang itu pasti ada sungai. Ya, makanya kita tetap waspada teman-teman ya. Jangan sampai kehadiran kita ini malah menjadikan beban atau betul, ya, mengganggu ya. Karena ini Pak Yai ini sedang butuh bantuan doanya, bantuan tenaganya ya, agar sang istrinya bisa ditemukan lagi dengan sehat walafiat tentunya. Tapi itu kan walaupun kita membantu menolong mencari kan, kita juga jangan lupa harus waspada, juga harus berhati-hati kan. Betul. Harus waspada dengan keselamatan kondisi kita. Iya betul. Karena keselamatan adalah yang utama teman ya. Enggak ke sana kan? Sana tahu, wah apa sana? Iya, mau yang mana nanti ya, sana aja loh. Kok ada orang berisik kan? Kok ada orang berisik ya di situ kan? Iya, Kak, tawon ya kan. Berarti itu yang mencari balik. Iya. Itu yang mencari. Ayo teman ya. Ini tadi berpencar. Iya. Yang lainnya. Loh, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak. Loh, ini Pak Ustadz sih. Pak Ustadz, assalamualaikum Pak Ustadz. Hanya bingung Kang orangnya. Pak, jenengan lagi ngapain di sini? Mas, saya lagi mencari istri saya, Mas. Oh, berarti ini yang Ustadznya kita omongkan tadi teman-teman. Betul. Loh, jenengan sendirian? Tidak, Mas. Saya bersama anak didik saya atau santri saya itu di daerah situ, Mas. Masih ada sekarang? Sama santri-santrinya. Sudah tidak ada, sudah. Oh, masih mencari ke sana? Menjauh ya. Oh, berpencar. Di situ ya berpencar, Mas. Ya, maksudnya mencari istri panjenengan? Istri saya, Mas. Itu sudah. Ngapunten, berapa hari hilangnya, Pak Ustadz? Sudah lama, Mas. Loh, sudah lama. Sudah lama.
perkiraan 1 bulanan. 1 bulan. Suwe, Kang. Ya. Maksudnya selama 1 bulan ini nggak pulang gitu tadi itu? Nggak pulang. Kalau boleh saya tahu, Pak Ustadz, kronologinya atau awal mulanya bagaimana? Mohon maaf kalau memang tidak perlu dijawab ya tidak usah dijawab. Saya cuma kita penasaran Kang ya. Penasaran itu biar kita tahu awal mulanya itu seperti apa, atau mungkin singkat cerita aja. Ada kejadian apa gitu kan ya, kok sampai nggak pulang itu loh. Mohon maaf Mas, ini saya bercerita singkat saja ya. Nggih. Jadi saya tidak mengumbar Aib, terutama keluarga saya. Nggih. Gimana Pak Ustadz? Waktu itu saya itu kan apa ya, sering mengikuti, sering merabu itu apa Mas? Mendatangi pengajian, majelis gitu ya, majelis ya. Nah di belakang saya Mas, istri saya itu apa ya, dengan berat hati selingkuh Mas. Selingkuh. Selingkuh. Saya tanya terus, ternyata sama mantannya Mas. Oke. Langsung aja, poinnya aja. Kita sudah paham, jangan gitu Mas. Nggak enak. Waktu nanti. itu tiba-tiba hati lagi siapa yang tidak hancur sama ini Mas. Perasaan itu bahasa Jawanya mau manggil gitu loh Mas. Emosi. Jadi emosi. Jadi saya itu berbicara ngesot lah. Dikutuk. Nah, dengan keceplosan. Ngomong kasar. Keceplosan. Saya berbicara, kamu jadi istri itu apa ya, telah mengkhianati saya. Saya tidak terima dan saya mudah-mudahan kamu keluar ekornya. Loh. Nah, dalam arti keluar ekor itu jarak berapa minggu keluar beneran itu Mas. Ya Allah, berarti manjur ucapannya kan. Ya Allah, pasti karena apa? Sang Ustadz ini kan benar-benar menjaga marwah sebagai ustadz juga sebagai suami, tapi ternyata dikhianati. Makanya doanya orang yang teraniaya mustajabah itu kan mustajab. Oke, maksudnya terus dalam kok bisa hilang ini gimana Pak? Langsung nggak pulang gitu Mas? Langsung tidak pulang Mas. Saya juga apa ya, pikiran saya itu beliau itu malu Mas. Malu dengan keadaan wujud badannya sekarang itu. Oke. Terus jenengan ini proses pencarian di sini ternyata sudah 1 bulan belum ada hasil. Terus rencananya hasil, Mas. Panjenengan rencananya saya itu mau minta tolong Mbah Jiwo Mas. Oke. Saya sudah bisa menangkap maksud Pak Ustadz ini. Berarti kita langsung aja, nggak usah langsung bertele-tele, kita langsung ke Mbah Jiwo aja Pak. Ayo Pak Ustadz. Jadi sudah janjian sama Ustadz ya di tempat ini Mbah Jiwo? Sudah Mas. Tadi saya ke rumahnya. Beliau bilang ada di daerah sini. Ya. Ya kita cari aja. Kasihan sudah 1 bulan ya istri panjenengan ini. Jadi istilahnya jenengan ini istilahnya apa ya? Masih cinta nggih pada istri nggih. Cinta Mas. Terus jenengan ingin istri Anda kembali. Betul. Kembali wujudnya itu seperti semula. Dan bisa bersatu kembali dengan jenengan. Yang penting istrinya mau bertaubat. Ya, alhamdulillah. Ya semoga. Semoga hajatnya Pak Ustadz nanti bisa terkabul. Lah itu sih Mbak Jiwo. Iya Mas, itu Mas. Alhamdulillah kita ketemu ya. Ya Allah Mbah. Ya Allah Mbah, dicari Pak Ustadz iki lho Mbah, sampean goleki tak Mang Pak. Salam. Ya Allah. Ada apa ini? Ya seperti yang saya telepon tadi kan saya telepon jenengan. Ya, katanya jenengan itu begini. Kemudian saya itu ya itu nanti antar skor ini. Gini Mbak, saya itu punya permasalahan Mbak. Istri saya itu Mbak. Ya. Saya kutuk, bukan saya kutuk sih. Saya keceplosan. Saya berbicara yang agak jengkel, mangkel, jadi doa itu apa Mas ya? Terkabul. Iya, doa gitu itu loh. terkabul. Iya. Ceritanya kan gini Mbak, istri saya itu selingkuh di belakang. Waktu kejadian saya mendatangi pengajian, mendatangi majelis-majelis, dia itu selingkuh di belakang saya itu dengan mantannya Mbak. Itu bukan istri soleha, itu solegrek itu. Legrek itu namanya solegrek. Ya. Bukan istri soleha. Ya. Terus maunya istrinya cari. Sudah hilang ya Mbak. Sudah hilang Mbak. Saya minta pertolongan Mbak untuk mencari
dan mengobati kalau bisa itu kembali wujud seperti manusia. Nah gini Mas, kalau saya mengobati itu tidak bisa Mas. Kalau wujudnya sudah seperti binatang apa itu tergantung hati nurani orang itu sendiri, dan Bapak ini harus mau memaafkan dengan hati yang paling dalam. Yang menyembuhkan hanya Allah, bukan saya Mas. Ya saya bantu kalau bisa dengan doa. Cuma Mas ini tidak langsung sembuh gitu, tidak Mas. Berjalan lambat. Kira-kira ada persyaratannya nggak? Persyaratannya ya Masnya ini harus mengikhlaskan, mendoakan juga dengan ikhlas, dengan hati yang paling dalam. Mintakan maaf pada yang maha kuasa gitu. Iya Pak Yai Mbak, sampean uruh ya Mbak. Barangkali lupa nggih Mbak. Ya, namanya juga Yai, manusia. Namanya itu manusia itu gimana ya? Kadang-kadang lupa. Buktinya ya nggak mentas ya ngurusi istrinya ya. Buktinya sendiri, istrinya dia itu tenarnya digoda dengan istrinya seperti itu aja. Sudah goyang istrinya dikutuk, ya tidak dikutuk lah, keceplosan seperti itu. Berarti kan gitu Pak Yainya ini kurang sabar hasilnya. Yang sabar. Ya barangkali mbaknya ini bisa bantu Mbak, kasihan ini kan santrinya tadi sudah berpencar. Tolong ini tadi Pak Ustadz tadi ya kesini mencari Mbak Jiwo sendiri, dan sekarang ketemu sama Mbak Jiwo, beliaunya minta tolong Mbak, tolong dibantu kalau bisa Mbak. Ya saya bantu cari, nanti kalau ketemu. Loh kalau wujudnya tidak seperti manusia mana bisa mau pulang, nggak mau pulang mungkin Mas. Iya malu pasti sama warga ya. Nggak apa-apa Mas, enggaknya saya bisa ketemu gitu aja. Oh iya. Masih cinta ya. Mari. Ya, Pak Ustadznya kayaknya masih cinta. Iya betul, namanya istri ya Bang. Semoga nanti istrinya juga nanti disadarkan. Namanya istri itu sejelek-jeleknya istri itu masih istri Mas. Tidak mungkin tidak cinta, tidak apa ya, bos sayang ya. Tidak abot, tidak sayang, itu tidak mungkin. Namanya istri gitu loh Mas. Gimana kelakuannya ya, hanya waktu itu saja. Muangkel gitu, waktu itu saja gitu. Mari kita jalan. Bener omongannya Mbak Jiwo, bener betul. Memang pas emosi itu memang Mbak Jiwo ini orang kan sudah umurnya sudah itu Mbak. Makanya Mbak Jiwo setia, nggak pernah selingkuh Mbak Jiwo. Umurnya Mbak Jiwo ini sudah makan garam, urusan dunia ini pengalaman Mbak. Oke teman-teman ya, kita ikuti Mbak Jiwo sedang melakukan pencarian. Sudah. Gimana Pak? Astagfirullah. Mana Pak? Mana? Loh. Astagfirullahaladzim. Namun tadi kan sudah keliling ke sini kan nggak kelihatan. Itu. Kelihatan. Saya dari sana Mbak. Bawa mukena itu, pakai mukena itu. Ya pasti iya, bawa rokok itu ya. Astagfirullahaladzim. Sayang sekali berekor. Coba gini rek. Nangis kan? Nangis kan? Coba iya, nangis sampai terseduh-seduh rek suaranya sampai sini. Terseduh ya. Gimana juga? Iya, sama sana Pak. Iya nanti tak kasih. Ya Allah, sakno rek. Nyenuk lu wayu. Ono ulo, ono butut ekor ular. Gini Mas, maksudnya itu Pak Yai ini tadi. Iya, gimana Pak? Sudah keceplosan. Memang istri saya itu kelakuannya bukan manusia, seperti binatang. Iya. Makanya itu dijabahi. Keluar ekornya itu seperti ular itu ya Allah. Gimana Pak? Kalau menurut panjenengan bisa berubah apa enggak? Ya kalau ini insya Allah bisa Mas. Istrinya harus tobat apa enggak? Insya Allah bisa berubah, asalkan istrinya Pak Ustadz ini betul-betul bertaubat. Tapi belum tentu Mbah orang itu suka sama mantan pacarnya. Dirangkul ya sampai isi anu nih. Kayak kangen tapi kayak wedi kayak isi nih modelnya. Kayaknya perempuan itu kayak dia itu malu karena kesalahannya malu. Loh kok ngono kan? Ya Allah. Ya Allah. Memang manusia itu banyak luputnya dan banyak salahnya. Banyak salahnya daripada yang benar gitu loh Mas. Makanya sebaik-baik orang ya harus sadar nek dirinya itu tempatnya salah. Nah, gitu Bang. Lu dipeluk ya Pak? Loh, kayak gitu loh.
Itu berarti Pak Ustadz itu saking sayangnya itu ya. Saking sayangnya sama istrinya itu. Wis mulai guyang ya kan. Sudah mulai tersenyum itu. Tapi istrinya kayak kayak malu karena kesalahannya. Nah, ini interaksi, Mbah. Istrinya ini gimana, Mbah? Nasibnya. Nanti insya Allah ini bisa sembuh, Mas. Asalkan dia harus betul-betul bertobat dan Pak Yai ini betul-betul memaafkan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Berarti harus insya Allah dengan doa Pak Yai sendiri bisa sembuh. Oh, amin amin. Jadi Pak Yai ini kayaknya memang istilahnya keyakinannya luntur ya. Mbah jenengan kandhani Mbah wis Mbah wong loro Mbah wis. Harus istilahnya wis Kang. Kok ekor ular beneran ya Kang ya? Iya Kang lho. Ya Allah. Lho, dituturi apa iku? Dituturi apa Kang? Mbok kok. Loh. Kenapa? Sudah dia itu Mas. Dia sudah bilang memang betul-betul menyesali perbuatannya. Oh gitu. Dia betul-betul menyesali perbuatannya dan dia mau bertobat. Cuma waktu itu saya suruh pulang dengan suaminya Pak Yainya, katanya dia malu karena terlanjur keluar ekor itu Mas. Ya Allah, gitu. Tapi berarti benar Bang ya. Ngapunten ya, istrinya itu selingkuh seperti kata Pak Yainya itu. Ya, betul. Pak Yai itu minta maaf Kang. Minta maaf Kang. Jujur. Minta maaf. Berarti jujur apa adanya nggih. Bilang dengan saya itu jujur. Kalau istrinya memang betul-betul selingkuh itu. Gitu. Kayaknya dimaafkan Kang. Kepalanya tuh telus-telus sama Pak Yainya. Lo Kang telus-telus Kang. Oh itu diajak pulang tadi itu Pak? Enggak, ini saya suruh menempatkan tempat yang paling sunyi Mas. Biar tidak ada orang yang tahu. Kalau nanti ada orang yang tahu itu dikira ular siluman apa gimana gitu. Oh sama orang iya, umum. Coba lihat itu berjalan sama tunjuk Mbak. Itu coba lihat itu berjalan. Ya kok ngono rek. Tuh. Jadi wayu ya Kang mesti abot Kang Pak Yai ini. Cuman kan si istrinya ini kena godaan oleh mantannya. Tapi itu kira-kira bisa dikembalikan wujudnya semula seperti ini? Insya Allah bisa. Asalkan dia itu bertobat dan Pak Yainya juga memaafkan dan mendoakan suami istrinya itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas insya Allah sembuh. Alhamdulillah ya. Ya silakan Pak. Jenengan tunjukin tempatnya. Iya, semenarakan Mbak. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Jiwo ya. Semoga teman-teman video ini bisa mengedukasi kita semuanya bahwasanya siapapun dan apapun profesi kita, kalau kita melakukan kesalahan, tentunya Allah akan memberikan sanksinya. Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapat pahala. Kalau kita berbuat tidak baik, kita akan mendapatkan dosa atau siksa. Oke? Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sehat damai selalu.